Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Nindya Agustin dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi kelas 10A dengan NIM 22111010004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 praktikum algoritma dan pemrograman yang berjudul struktur data. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data pada stak. Pada video kali ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai struktur data linear. Yang kedua yaitu stak. Yang ketiga mengenai operasi pada struktur data stak. Dan yang keempat contoh program pada stak. Apa itu struktur data linear? Struktur data linear adalah kumpulan data yang itemnya diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Struktur data linear dapat dianggap memiliki dua ujung, yaitu atas dan bawah atau depan dan belakang. Yang membedakan satu struktur linear dari yang lain adalah cara item ditambahkan dan dihilangkan, khususnya lokasi tempat penambahan dan penghapusan ini terjadi. Misalnya, menambahkan hanya ke satu ujung, menambahkan keduanya, atau dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu stak. Apa itu stak? Stak dalam bahasa Indonesia memiliki arti tumpukan. Stak adalah struktur data linear dengan penambahan item baru dan penghapusan item yang ada selalu terjadi di ujung yang sama. Disebut sebagai bagian atas stak. Penambahan dan penghapusan item dilakukan pada bagian atas stak. Sifat ini biasa disebut last in, first out, atau bisa disingkat LIFO. Item terakhir yang ditempatkan pada stak akan menjadi item pertama yang dibuang. Contoh analogi dalam keseharian adalah tumpukan piring. Pada tumpukan piring, penambahan piring dan pengambilan piring selalu dilakukan di bagian atas tumpukan. Kemudian, operasi apa saja sih yang dapat dilakukan pada struktur data stak? Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data stak adalah yang pertama yaitu stak, yang berfungsi untuk membuat stak baru yang kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan akan mengembalikan sebuah stak kosong. Yang kedua yaitu push item, yang berfungsi untuk menambahkan item baru ke atas stak. Operasi ini membutuhkan masukan berupa item dan tidak mengembalikan apa-apa. Selain itu, stak akan berubah dengan bertambahnya sebuah item baru pada posisi paling atas. Yang ketiga yaitu pop. Pop berfungsi untuk menghapus item teratas dari stak. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stak akan berubah dengan berkurangnya sebuah item baru pada posisi paling atas. Yang keempat yaitu pick. Pick berfungsi untuk mengembalikan item teratas dari stak tetapi tidak menghapusnya. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stak tidak diubah. Yang kelima yaitu isEmpty. Operasi ini berfungsi untuk menguji, untuk melihat apakah stak kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stak tidak diubah. Operasi isEmpty mengembalikan nilai boolean. Apabila stak kosong akan mengembalikan nilai true dan mengembalikan nilai false apabila stak berisi item. Yang keenam yaitu size. Size berfungsi untuk mengembalikan jumlah item yang terdapat pada stak. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stak tidak diubah. Kemudian, ini merupakan contoh program yang saya buat dengan judul Simulasi Penyusunan Tumpukan Buku di Perpustakaan menggunakan struktur data stak. Saya akan menjelaskan mengenai program tersebut. Yang pertama dapat dilihat pada init self yang merupakan konstruktor inisialisasi stak dengan atribut items yang merupakan sebuah daftar kosong. Kemudian ada isEmpty self yang berfungsi mengembalikan true jika stak kosong atau tidak ada elemen dalam stak dan false jika tidak kosong. Kemudian ada push self item yang berfungsi menambahkan item ke dalam stak dengan menambahkannya ke akhir daftar items. Kemudian ada pop self yang berfungsi menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stak
Jika stak tidak kosong, elemen teratas dihapus menggunakan metode pop pada daftar items. Kemudian ada page yang berfungsi untuk mengembalikan elemen teratas dari stak tanpa menghapusnya. Ini dilakukan dengan mengakses elemen terakhir dari daftar items menggunakan indeks -1. Yang kemudian ada size yang berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stak dengan menggunakan fungsi len pada daftar items. Kemudian ada kelas buku, dapat dilihat ada init self, judul pengarang. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek judul dengan atribut judul dan pengarang. Kemudian ada fungsi main yang berfungsi untuk membuat objek stak dengan menggunakan kelas stak dan menyimpannya dalam variabel tumpukan buku. Menggunakan loop while true untuk menjalankan program secara terus-menerus sampai pengguna memiliki opsi keluar. Kemudian menampilkan menu dengan beberapa pilihan seperti menambahkan buku, mengambil buku teratas, melihat buku teratas, melihat jumlah buku, dan keluar dari program. Kemudian menggunakan conditional if untuk menjalankan aksi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih tambah buku, program akan meminta judul dan pengarang buku yang ingin ditambahkan. Kemudian, ini merupakan contoh program yang saya buat dengan judul simulasi penyusunan tumpukan buku di perpustakaan menggunakan struktur data stak. Saya akan menjelaskan mengenai program tersebut. Dapat dilihat pada baris init self merupakan konstruktor inisialisasi stak dengan atribut items yang merupakan sebuah daftar kosong. Kemudian pada isEmpty self yang berfungsi untuk mengembalikan true jika stak kosong atau tidak ada elemen dalam stak, dan false jika tidak kosong. Kemudian ada push shelf item yang berfungsi untuk menambahkan item ke dalam stak dengan menambahkannya ke akhir daftar item. Kemudian ada pop shelf yang berfungsi menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stak. Jika stak tidak kosong, elemen teratas dihapus menggunakan metode pop pada daftar items. Kemudian ada pick yang berfungsi untuk mengembalikan elemen teratas dari stak tanpa menghapusnya. Ini dilakukan dengan mengakses elemen terakhir dari daftar items menggunakan indeks -1. Kemudian ada size self yang berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stak dengan menggunakan fungsi len pada daftar items. Kemudian ada kelas buku pada baris init self, judul pengarang merupakan konstruktor yang digunakan untuk membuat objek buku dengan atribut judul dan pengarang. Kemudian pada baris fungsi main yang berfungsi untuk membuat objek stak dengan menggunakan kelas stak dan menyimpannya dalam variabel tumpukan buku. Kemudian menggunakan loop while true untuk menjalankan program secara terus-menerus sampai pengguna memilih opsi keluar. Kemudian menampilkan menu dengan beberapa pilihan seperti menambahkan buku, mengambil buku teratas, melihat buku teratas, melihat jumlah buku, dan keluar dari program. Kemudian menggunakan conditional if untuk menjalankan aksi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih tambah buku, program akan meminta judul dan pengarang buku yang ingin ditambahkan. Kemudian objek buku dibuat dan ditambahkan ke tumpukan buku menggunakan metode push. Pesan konfirmasi ditampilkan jika pengguna memilih ambil buku teratas. Program akan memeriksa apakah tumpukan buku tidak kosong. Jika tidak kosong, buku teratas diambil dari tumpukan buku menggunakan metode pop. Dan pesan konfirmasi ditampilkan. Jika kosong, pesan bahwa tumpukan buku kosong ditampilkan. Jika pengguna memilih lihat buku teratas, program akan memeriksa apakah tumpukan buku tidak kosong. Jika tidak kosong, buku teratas dilihat menggunakan metode pick dan informasi buku ditampilkan. Jika kosong, pesan bahwa tumpukan buku kosong ditampilkan. Jika pengguna memilih jumlah buku, program akan mengambil jumlah buku dalam tumpukan buku menggunakan metode size dan jumlah buku ditampilkan. Jika pengguna memilih keluar, program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari loop.
Jika pengguna memilih opsi lain yang tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan. If name main memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file program ini dieksekusi langsung. Nah, ini merupakan tampilan output dari program yang tadi sudah dijalankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.